Apa itu Islam? 5. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang pertama, syahadat. Jangan sampai lupa syahadat. Kita bersyahadat di masjid ini, kita hitung sama-sama. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang mendengar mesti ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu salat tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu salat qabliyah subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qabliyah salat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru di masjid ini belum terbit matahari kita sudah bersyahadat 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya. Diulang terus. Diulang terus. Kenapa begitu? Ini subuh, ini zuhur. Agak panjang. Subuh ke zuhur. Oh, panjang. Zuhur ke asar, agak dekat. Asar ke maghrib, dekat. Maghrib ke isya, dekat. Isya ke subuh, oh paling jauh. Kelima-lima stasiun ini diulang terus syahadat. Supaya nanti matinya husnul. Itulah mengapa yang paling. Siapa yang ucapannya paling sering la ilaha illallah, maka matinya nanti la ilaha illallah. Itu makanya waktu syahadat itu jangan cuma mulut aja. Ini di dalam. Syahadat itu 3. Di otak, di mulut, di hati. Asyhadu Allah. Connect 3-3-nya sejalan. Asyhadu 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi saya lihat teman saya ada yang gini-gini Pak Ustaz. Itu mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i. Kalau yang sekali ngangkat, habis itu turun lagi Hanafi. Laknya asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah ngangkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Kami belajar itu 4 mazhab. Waktu kuliah dulu paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Hambali, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tapi dalam mengamalkan, saya tetap amalkan satu mazhab Syafi'i. Nah, jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau ada teman di sebelah gerak-gerak, nggak usah dilihat. Karena kita disuruh sholat, yang kita lihat itu telunjuk kita. Waktu sholat ngelihat tempat sujud. Tapi waktu tasyahud yang dilihat ujung telunjuk. Telunjuk kita. Bukan telunjuk orang. Saya tak pernah nengok telunjuk orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Waktu anak lahir, itu yang dibisikkan. Anak saya lahir, saya yang membisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejut lah dia. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadisnya Hasan. Waktu anak Nabi lahir, namanya Fatimah. Fatimah melahirkan anak, namanya Hasan. Nabi yang mengazankan ke telinga Hasan. Jadi ke anak-anak bapak ibu yang lahir diazankan kalau masih bayi. Jangan karena dulu belum diazankan pulang dari sini. Ini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ya ini? Udah semester 2 kuliah. Waktu masih bayi. Orang heran. Apa ini orang Islam ini? Anak masih bayi kok diazankan. Emang dia ngerti? Inilah orang tidak paham. Kenapa? Karena kita sudah bersyahadat dulu. Sebelum ada kuku. Sebelum ada bulu. Sebelum ada daging. Sebelum ada jasad. Abdul Somad. Bapak, ibu semua sudah bersyahadat di alam arwah. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, Allah mengambil persaksian
Allah tanya dengan satu pertanyaan. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Itulah saksi syahadat pertama. Adapun di dunia ini itu syahadat ulangan. Makanya kalau ada non-muslim masuk ke rahim ibunya, non-muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, meninggal anak itu, masuk surga. Loh, syarat masuk surga kan bersyahadat. Iya, anak itu sudah bersyahadat. Sudah. Kapan? Dulu, sebelum masuk ke perut ibunya. Saya bersyukur pada Allah, saya dimasukkan ke dalam perut orang Melayu, Riau, Islam. Maka saya jadi Islam. Bapak masuk ke dalam perut orang Jawa, Lampung, Islam. Waktu lahir jadi orang Jawa. Pripun kabari apik, wis pirang-pirang dina ora teko kene. Bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, bersyukur Islam. Tapi ada yang dalam jadi Konghucu, jadi kuliah di ITB, mencari Islam, berdebat 9 jam, akhirnya dia ulang syahadatnya. Itulah dia jadi Islam. Ada yang masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara. Begitu lahir, jadi Batak. Biado. Oh, lo maksudnya. Jadi Batak. Namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan. Nababan. Batak Tapanuli Utara. Akhirnya dia cari. Dicarinya Islam, belajar dia membaca. Masuk Islam. Sekarang jadi Ustadz. Namanya Ustadz Nababan. Waktu saya ceramah di Jakarta, saya selalu sebut dia dalam ceramah. Pas sarapan pagi, dia di depan saya. Ustadz Nababan. Oh, ini dia orang. Jumpa kan. Ustadz bilang, senyum dia. Ada lagi yang masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara. Namanya Yahya Waloni. Dicarinya Islam, cari. Doktor titelnya. Jabatannya rektor. Sekolah Tinggi Ilmu Teologi. Tamat dari dia, jadi pendeta. Tapi akhirnya dia mencari, masuk Islam. Ditinggalkannya jabatan rektor. Ditinggalkannya mobil dinas. Sekarang berkeliling berceramah. Ustadz Yahya Waloni. Kalau masuk nanti kita ke surga. Mereka ini surganya VVIP. Very, very important person. Ustadz Somad kelas ekonomi. Karena Ustadz Somad perjuangannya nggak ada. Bapaknya Islam, emaknya Islam, lingkungannya Islam. Jadi Ustadz. Tidak ada perjuangan. Mereka, Ustadz Felix, Ustadz Nababan, Ustadz Yahya Waloni, Ustazah Irene Handono. Oh, perjuangan mereka luar biasa. Hanya memperjuangkan syahadat. Ini pentingnya syahadat. Dan kita sudah bersyahadat. Alhamdulillah. Itu nikmat paling besar. Nikmat syahadat. Tidak ada nikmat terbesar. Kecuali nikmat syahadat. Amal banyak. Kalau tidak bersyahadat, tak bisa ditolong di hadapan Allah. Ustadz Somad bisa ceramah ini karena apa? Karena listrik hidup. Coba kalau listrik mati. Dengar suara. Yang listrik ini amal siapa ini? Amal PLN. Bukan. Listrik ini amalnya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itulah amalnya yang paling baik. Tapi tak bisa dia selamat. Karena Thomas Alva Edison tak bersyahadat. Makanya kalau bapak punya tetangga namanya Thomas Alva Edison. Sayang sama dia. Ajak dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia takut, kata si Thomas. Aku ngeri Ustadz Somad. Kenapa? Nanti disunat sakit. Jangan kau takut. Sunat nggak sakit. Macam dicubit dikit aja. Putus. Usah kau takut. Yang ditakut-takuti. Ini dia nanya. Oh, saya dulu sunat sebulan baru sembuh. Iya lama. Ngejar layang-layang. Terbuka lagi kayak jahitan. Oleh sebab itu maka. Kalau mau sayang sama sahabat. Syahadat. Setelah syahadat baru sholat. Setelah sholat baru zakat. Setelah zakat baru puasa. Setelah itu barulah haji. Mudah-mudahan kita semua dapat rezeki halal bisa haji insyaAllah. Saya tidak tahu di YK